Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film petualangan tentang dua saudara kandung yang terasing bekerja sama dalam sebuah perampokan global untuk menemukan air mancur awet muda yang mitologis. Mereka harus menggunakan pengetahuan sejarah mereka untuk mengikuti petunjuk dalam sebuah petualangan yang akan mengubah hidup mereka dan mungkin membawa mereka menuju keabadian. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Fountain of Youth yang dirilis pada tahun 2025. Film dibuka dengan adegan intens di jalanan sempit Thailand. Luc Purdue, arkeolog yang kini hidup sebagai buronan, berlari menembus pasar dan gang kumuh sambil menggenggam lukisan kuno yang baru saja ia curi dari sindikat kriminal. Kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi dengan kecerdikannya menyamar dan menyembunyikan lukisan itu di tempat tak terduga. Di balik sikapnya yang sembrono tersimpan masa lalu kelam. Nama besar Luc pernah jatuh dari dunia arkeologi setelah sebuah ekspedisi berakhir tragis. Pelarian Luc membawanya kembali ke London, ke rumah Charlotte, adik perempuannya yang kini menjadi kurator museum bergengsi. Pertemuan mereka dipenuhi ketegangan dan luka lama. Charlotte masih menyalahkan Luc atas kehancuran keluarga mereka. Sementara Luc berusaha membujuknya untuk ikut dalam pencarian warisan ayah mereka yang misterius. Awalnya Charlotte menolak, tak ingin kembali terlibat dalam dunia berbahaya itu. You've been in the country 10 minutes. What did you steal? It's now or never. No! You're not gonna make it. Oh, come on, Charlotte. Namun segalanya berubah ketika muncul Owen Carper, pengusaha kaya yang mengaku mengidap kanker hati stadium akhir. Dengan karisma dingin dan senyum penuh keyakinan, Owen menawarkan pendanaan tak terbatas untuk ekspedisi menemukan air mancur awet muda, legenda yang dikaitkan dengan penelitian ayah mereka. Tawaran itu menggoda Charlotte, apalagi ketika Owen tampak benar-benar mempercayai kemampuan Luc. Ketiganya mulai menelusuri peninggalan ayah mereka. 6 lukisan bersejarah yang konon menyimpan kode tersembunyi menuju lokasi air mancur. Namun, penelitian mereka menguak kebenaran gelap. Ada kelompok rahasia kuno, Protectors of the Past, yang telah berabad-abad menjaga rahasia itu agar tak disalahgunakan. Mereka bukan sekedar legenda, mereka nyata, dan mereka sudah mengawasi Luc sejak lama. Which reads, Each is also EA. What they mean yet? it's on the back. Why brushstrokes? It's definitely a Rembrandt. It's a Rembrandt. You know where the real one is. Help you. I have a whole army of highfalutin lawyers. Help. To have a passion for Rembrandt. Ekspedisi dimulai, Luc, Charlotte, dan Owen bersama tim ahli termasuk teknisi muda Murphy menelusuri jejak petunjuk dari 6 lukisan. Salah satu yang paling penting adalah Head of Christ, karya Rembrandt, salinan misterius yang ternyata menyembunyikan rahasia besar. Aslinya diyakini tenggelam bersama kapal Lusitania lebih dari seabad lalu. Mereka pun meluncurkan ekspedisi bawah laut penuh bahaya untuk mengambil lukisan itu dari reruntuhan kapal di dasar Atlantik. Let's get dressed. Door, please. That sounded like levity. They're licking that toad's back. If it was, you'd have expected them to have held one. Sure, we're going the right way. Yeah. No. I was just gonna say. You think it's anything? Oh, yeah, huh? What?
Di tengah kegelapan laut, tim diserang oleh sekelompok penyelam bersenjata yang dipimpin oleh Esme, sosok dingin dari Protectors of the Path. Pertarungan sengit terjadi di dalam bangkai kapal. Luke berhasil menyelamatkan Charlotte, namun lukisan itu kembali tenggelam seolah menolak untuk ditemukan. Again. Here? Why are you here? Forgive me. Give me the painting. Ketegangan meningkat saat Interpol di bawah pimpinan Inspektur Jamal Abbas memburu mereka atas serangkaian pencurian artefak kuno. Luke terjebak dalam baku tembak dan pelarian dramatis melalui dermaga dengan perahu kecil dan badai malam sebagai latar. Situasi makin rumit ketika Thomas, anak Charlotte, terseret ke dalam konflik membuat hubungan keluarga ini semakin rapuh. That's where I could see him. I've been following you all for the past year. You two, other side of the table. Luke, responsible for stealing signal for you. We now find our brand. Mr. Policeman. Happy, Luke? You mean you can take it? You'll still have... Petunjuk berikutnya membawa mereka ke Perpustakaan Nasional Austria, tempat Luke berhasil mencuri salinan Wicked Bible, versi langka Alkitab yang memiliki kesalahan cetak fatal dan ternyata menyimpan kode rahasia lain. Dalam kejar-kejaran di dalam perpustakaan tua, Luke nyaris tewas saat Esme kembali menyerang. Dengan bantuan Murphy, mereka memecahkan kode di dalam kitab itu. Bukan angka, melainkan not musik kuno yang membentuk melodi penghormatan terhadap 7 keajaiban dunia. Dari sinilah Luke menyadari arah sebenarnya air mancur awet muda tersembunyi di bawah piramida besar Giza. You know they're all in German. There. Strangely, just guns were not. Cut me down. Di balik lorong rahasia yang baru ditemukan oleh arkeolog modern, perjalanan mereka menuju Mesir menjadi titik balik besar, di mana Protectors of the Path memperlihatkan kekuatan sejati mereka. Mereka akan menghentikan siapapun, bahkan dengan darah, agar rahasia tetap terkubur. Pasir Mesir menjadi saksi perjalanan terakhir mereka, di bawah cahaya rembulan yang memantul di permukaan piramida Giza. Tim Luke akhirnya menemukan lorong tersembunyi yang membawa mereka jauh ke bawah tanah. Dindingnya dipenuhi ukiran kuno dan simbol peringatan dalam bahasa Mesir kuno. Right, boys. Let's get to it. Wait, Professor. No, you cannot do this. Thomas, come with. Way, all of us. Once you see the... The pyramid's closed. Oh, that is... Private function. Well, I come in peace. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang menakjubkan. Di tengahnya terdapat kolam air berkilau keemasan, air mancur awet muda yang legendaris. Di sekitarnya berdiri patung Dewi Naunet, pelindung air kehidupan, serta ukiran pohon kehidupan. Luke menemukan amber kuno yang menjadi kunci pembuka pintu ke air suci itu. Namun saat mereka berdiri di ambang keabadian, kebenaran kelam terungkap. Owen mengungkapkan bahwa ia tidak sakit sama sekali. Ia telah berbohong. Semua ini adalah rencana licik untuk memperoleh kekuatan abadi. Ia menodongkan senjata dan memaksa Luke menjadi kelinci percobaan. Saat tangan Luke menyentuh air, luka di lengannya berubah menjadi emas cair. Visi aneh muncul di benaknya. Ia melihat dirinya muda selamanya, sementara Charlotte dan Thomas menua dan membusuk di hadapannya.
on the same team? Luke dengan berat hati menarik tangannya, menolak godaan abadi. Tapi Owen dikuasai keserakahan, langsung meneguk air itu. Seketika tubuhnya menggeliat, kulitnya mengering, dan dalam hitungan detik ia menua ratusan tahun dan mati membusuk di tempat. Kutukan itu nyata, hanya hati yang murni yang bisa menerima berkah kehidupan. Fountain must take life from the most. There will be. It is merciless. Ketika ruangan mulai runtuh, Esme dan Inspektur Jamal Abbas tiba. Pembantu menutup kembali pintu rahasia menggunakan kunci kuno milik para Protectors. Dalam kekacauan itu, Luke hampir terjatuh ke jurang bawah piramida, tapi Esme menariknya. Mereka bertukar pandang antara rasa hormat dan peringatan. Jika kau terus mengejar rahasia dunia, kita akan bertemu lagi, ucap Esme sebelum menghilang dalam kegelapan. Yeah. Luke, Charlotte, dan Thomas keluar ke permukaan piramida tepat saat fajar menyingsing. Pasir berkilau di terpa sinar matahari pertama. Mereka mungkin gagal mendapatkan air mancur awet muda. Tapi mereka telah menemukan hal yang lebih berharga, kesempatan untuk menebus masa lalu dan memulai petualangan baru.